Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membagikan tutorial bagi teman-teman yang belum memahami interface atau tampilan pada Blender. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu klik double pada shortcut software Blender. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ketika kita membuka aplikasi Blender, terdapat banyak menu, ada di samping kiri, ada samping atas, ada samping kanan, dan samping bawah. Ini semua merupakan menu-menu dari aplikasi Blender. Nah, untuk biasanya orang-orang menamakan user, graphic user interface. Kemudian, pada bagian tengah terdapat gambar yang mana ini disebut dengan splash screen. Di dalam splash screen tersebut terdapat file untuk membuat sebuah project, kemudian open untuk membuka sebuah project, kemudian ada getting start yaitu untuk menghubungkan dengan internet. Kemudian terdapat di bagian pojok kanan ini merupakan versi yang telah kita install. Nah, di sini saya menggunakan versi 2.80. Untuk menghilangkan splash screen ini, cukup kita klik di area luar daerah dari splash screen ini. Klik. Nah, ketika kita ingin untuk menampilkan splash screen itu kembali, caranya yaitu pada pojok kiri paling atas kita klik, kemudian kita pilih splash screen. Nah, tampilannya akan seperti sedia kala. Kemudian kita hilangkan lagi. Nah, pada bagian menu paling atas biasanya kita sebut dengan screen header. Screen header ini mempunyai banyak efek. Pada screen header ini terdapat menu file, menu edit, menu render, menu window, menu help, layout, dan sebagainya. Kemudian, di dalam GUI ini terdapat rancangan desain objek yang akan kita desain, yang kita sebut dengan editor. Bagian kiri ini kita sebut dengan tool panel, yang fungsinya sangat sering kali kita gunakan dalam mendesain sebuah objek. Nah, contohnya, ketika kita ada select box, ada cursor, ada move, ada rotate, ada scale, ada transform, kemudian ada annotate, dan measure. Nah, baiklah saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara penggunaan tool panel ini ketika kita mendesain sebuah objek. Nah, untuk kursor ini untuk mengarahkan objek yang akan kita buat. Nah, di sini ini merupakan bentuk dari kursor tersebut. Kemudian, terdapat menu move. Move ini artinya objek bisa berpindah tempat. Di sini terdapat 3 sumbu, yaitu ada sumbu X berwarna merah, sumbu Y berwarna hijau, dan sumbu Z berwarna biru. Nah, untuk menggesernya, ketika kita ingin menggeser ke sumbu X, kita tekan warna merah ini. Nah, objeknya akan bergeser. Untuk kembali ke sedia mula, kita pilih atau kita tekan tombol Ctrl Z. Nah, objeknya akan berpindah tempat atau kembali ke bentuk sedia mula. Ketika kita ingin untuk memindahkan atau menggeser objek kepada sumbu Y, kita cukup memberi atau mengklik warna hijau ini. Nah, dia akan berubah
atau bergeser. Kemudian, ketika kita ingin untuk menggeser objek ke sumbu Z, kita cukup untuk menekan dengan mengklik warna biru pada aplikasi Blender tersebut. Kita geser. Nah, dia akan menggeser ke sumbu Z atau warna biru. Nah, kita kembalikan ke sedia mula. Lanjut, rotate. Rotate ini berfungsi untuk memutar objek baik dari sumbu X, sumbu Y, maupun sumbu Z. Nah, untuk menggeser, ketika kita ingin menggesernya ke sumbu X, kita cukup mengklik warna merah dan drag atau tarik. Nah, dia akan menggeser seperti ini. Kemudian, ketika kita ingin menggeser warna hijau, nah dia akan bergeser ke sumbu Y. Dan ketika kita ingin menggeser ke sumbu Z, kita cukup mengklik warna biru. Nah, dia akan menggeser ke sumbu Z. Nah, kita kembalikan ke posisi semula dengan menekan Ctrl Z. Kemudian, di bawahnya terdapat scale. Scale ini fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil objek atau desain yang kita gunakan. Nah, ketika kita ingin memperbesar sumbu X, kita cukup mendrag. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ketika kita ingin memperbesar sumbu Y, kita cukup mendrag, tampilannya akan seperti ini. Dan ketika kita ingin untuk memperbesar sumbu Z, kita cukup mengklik warna biru dan mendrag atau menarik sumbu tersebut. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk mengembalikannya, kita cukup untuk menekan Ctrl Z. Kemudian, di bawah menu scale terdapat menu transform. Menu transform ini merupakan perpaduan atau gabungan dari menu move, rotate, dan scale. Nah, teman-teman dapat melihat menu dari transform tersebut. Dan untuk di samping terdapat tool panel, juga terdapat properties tool, yang mana kita dapat menekan tombol N. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ketika teman-teman ingin menghilangkan tampilan propertiesnya, kita cukup menekan N untuk kedua kalinya. Nah, dia akan hilang. Di sini terdapat rotasi atau perputarannya 0 derajat, kemudian scale atau ukurannya. Ketika kita ingin mengkondisikan dengan ukuran semula, kita cukup dengan mengklik dan membuat dengan 0. Nah, tampilannya akan seperti ini, sangat-sangat kecil. Di bawah menu screen header, terdapat menu yang kita sebut dengan Edit View 3D Header. Nah, ini terdapat 3 bagian, yaitu ada bagian kiri atas, bagian tengah, dan bagian kanan samping. Nah, untuk pada bagian sebelah kirinya,
saya coba untuk mengklik add, kemudian kita klik mesh, kemudian kita klik con. Maka objeknya akan muncul satu lagi. Kemudian pada bagian kanan terdapat view object type. Ini fungsinya untuk melihat jenis objek kita gunakan atau kita desain. Nah, kita klik, kemudian ketika kita klik bagian mata pada mesh, maka objeknya akan hilang. Dan kita klik lagi, maka tampilan objeknya akan kembali lagi. Nah, ini belum berlaku untuk pada selain dari mesh. Kemudian di samping view object type terdapat show gizmo. Show gizmo ini untuk melihat tampilan dari objek yang kita desain. Kita klik, kemudian navigate, kemudian aktif. Nah, ketika kita menghilangkan checklist pada navigate, maka tampilan yang di sininya akan hilang pula. Tetapi jika kita kembalikan, maka tampilan yang di sini akan kembali seperti semula. Kemudian ketika kita ingin untuk menghilangkan tanda checklist pada active tool, maka tidak terdapat warna-warna yang ada di tampilan desain yang kita buat tadi. Kemudian kita klik checklist lagi, maka kemudian di samping active object ini fungsinya untuk menampilkan objek atau mengaktifkan objek yang kita gunakan. Di samping show gizmo terdapat menu show overlay. Artinya di sini kita dapat untuk melihat garis-garis kecil pada desain atau untuk menghilangkan garis-garis kecil. Kalau kita ingin untuk menghilangkan, kita cukup mengklik pada menu show overlay. Kemudian kita klik lagi. Nah, dia akan muncul seperti semula. Di samping menu, baik saya lanjutkan. Ini merupakan menu view shading. Menu view shading ini untuk menampilkan objek dari tampilan shadingnya. Contohnya, pada kita klik ini, maka tampilan objeknya akan berubah seperti ini. Kemudian ini merupakan viewport shading solid, artinya objek yang kita klik tadi akan diubah menjadi tampilan bentuk semula. Nah, kalau yang ini merupakan loop depth. Viewport shading loop depth. Kemudian, nah tampilannya akan seperti ini. Teman-teman dapat melihatnya. Kemudian kita klik pada tampilan solid tadi. Nah, di bawah view shading itu terdapat gizmo chart, yaitu untuk merotasikan objek yang kita buat. Kemudian di sampingnya terdapat switch, kemudian toggle, kemudian move the view, dan zoom. Switch ini berfungsi untuk melihat gambaran dari objek. Pada switch ini terdapat dua bagian, yaitu ada perspektif dan ortografik. Kalau perspektif, tampilan garis-garisnya itu akan menghilang atau menuju ke titik yang titiknya itu tidak tampak. Nah, ini merupakan bentuk dari bagian dari ortografik. Sementara, kalau yang ini merupakan bentuk dari perspektif. Kemudian ada toggle.
toggle ini berfungsi untuk menampilkan atau melihat dari kamera yang akan melihat dari sisi kameranya saja. Kemudian ada zoom. Kita klik kembali untuk kembali ke bentuk semula. Kemudian ada move the view, artinya pandangnya itu kan bergeser. Kemudian ada zoom. Zoom ini untuk memperkecil ukuran atau melihat tampilannya apakah itu diperbesar ataupun diperkecil. Caranya yaitu kita klik kemudian kita drag. Nah, ini merupakan bentuk dari zoom tersebut. Kemudian satu lagi yang perlu teman-teman lihat pada bagian sebelah kanan ini merupakan scan collection. Artinya koleksi atau kumpulan dari scan yang kita buat pada objek. Di sini ada kamera, ini merupakan kameranya. Kemudian ini merupakan bentuk cone. Yang ini merupakan bentuk dari cone atau kerucut. Kemudian ada cube, kubus, dan light. Light ini lampu. Nah, kemudian sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah, saya mohon maaf. Kita lanjut ke video selanjutnya.